Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Podcast SMK Kristen Kanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tan Kusuma. Nama saya Dan Daniel. Saya Tobi. Seperti kemarin, tentunya hari ini kita tidak sendirian dong. Hari ini, bintang tamu kita adalah, yang pertama adalah Sir Parlin, Cihoana, dan Abednego. Hai kalian. Hai. Halo. Jadi, topik kita hari ini adalah sekolah online versus sekolah offline. Nah, kita langsung saja daripada berlama-lama kita ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama, aku bakalan bertanya tentang apa sih kendala yang kalian hadapi selama pembelajaran online learning. Untuk ini aku mau dengar dari versi siswanya dulu. Silakan antara Kak Abednego atau Kak Yohana yang menjawab. Saya persilakan ke Yohana dulu. Kendala yang aku hadapi saat online learning ini itu adalah masalah koneksi internet. Kenapa koneksi internet? Karena di mana aku lagi ngedengerin penjelasan dari guru, tiba-tiba nge-lag atau suaranya kayak putus-putus gitu. Nah, disitulah yang mengakibatkan aku jadi nggak bisa dengar jelas apa yang disampaikan oleh guru. Nah, tapi beda lagi sama anak yang menganggap hal ini sebagai keuntungan bagi mereka. Oke, nah kalau gitu aku mau dengar sekarang dari penjawabnya Kak Abednego nih. Bagaimana Kak? Oke, ya. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yohana mengenai koneksi jaringan, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa koneksi jaringan tidak dapat kita hindari sebelumnya. Karena kenapa? Koneksi jaringan adalah berasal dari alam, ya. Maka ketika ada gangguan, misalnya hujan ataupun ada angin, itu pasti jaringan turun langsung, kualitas jaringannya turun, otomatis hasil pembelajaran yang kita tangkap akan sangat buruk. Bahkan kita tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Oke, makasih nih untuk kedua kakak-kakak kita nih. Artinya jawabannya sama nih ya. Nah, kalau kayak gitu, sebelum aku mau bertanya-tanya ke bagian guru, aku mau nanya nih. Ada tanggapan gak nih dari Kak Tobias atau Kak Daniel? Silakan. Kalau gimana ya? Kalau itu sih benar banget ya. Karena kalau misalkan dari sisi guru juga, kalau misalkan nge-lag juga nyebelin banget. Iya nggak, Sir? Ya. Jadi gimana ya? Ya kedua sisi juga yang paling nyebelin itu jaringan. Dikala guru lagi ngejelasin, guru harus ngulang. Dikala kita lagi presentasi, kita harus presentasi ulang. Ya mungkin kayak gitulah. Gimana Neil, menurut kamu? Ya sama sih, menurut saya juga jaringan itu yang paling penting lah dibuat masa-masa online kayak gini. Kalau misalnya itu udah jelek, ya kayak gitu. Kita harus belajar ngulang lagi guru yang ngejelasin. Kalau kurang jelas juga kita tetap harus cari di internet lagi sih. Iya sih. Kalau aku sendiri juga sih kalau tentang belajar koneksi online lagi gini. Nah, kadang kan juga tuh ada beberapa yang kayak susah jadinya menyusahkan kita pertama untuk connection. Nah, itu juga guru takutnya jadi salah paham. Aku sempet kejadian nih beneran tadi siang. Jadi tuh koneksi aku tuh beneran blank. And then kayak gurunya itu akhirnya marahin aku yang kayak kamu kenapa nggak nyalain kamera segala macam, karena di aku itu beneran nggak ada suara, dan itu jujur itu bisa miscommunication banget dan merusak hubungan. Oke, kalau kayak gitu aku udah kelar nih tentang jawaban dari versi murid. Nah, kalau dari Sir Parlin ada gak nih Sir tanggapannya, atau Sir ada saran mungkin untuk kendala sendiri dari sisi guru? Silahkan. Jadi kalau soal kendala mungkin sudah dijawab oleh semua ya yang ada di sini juga. Memang benar bahwa kendala utama kita itu selama PJJ online ini memang adalah internet ya. Nah, jadi ketika internet itu atau nge-lag ya, wifi-nya terputus. Jadi ada kan banyak faktor atau hal negatif yang muncul. Ini anaknya bagaimana sih? Gitu. Tiba-tiba masuk keluar itu ya, itu yang membuat kita jadi sedikit jengkel gitu ya, sedikit risau lah, takutnya materi kita nggak tersampaikan gitu ya. Apalagi misalnya ketika terputus nih, maka anak-anak akan mengatakan begini, Sir tolong dong itu putus nih penjelasannya, kita pun harus
mengulang ya kan, tenaga guru itu akan terkuras ketika hal itu terjadi. Jadi sebenarnya yang memang yang paling penting itu ya faktor yang paling penting itu adalah internet gitu ya, selama PJJ gitu. Itu sih dari semua guru-guru sih yang kita alami juga. Artinya Ada secara beberapa guru, umum ya. iya, Secara makanya ada umumnya ketika banget. putus-putus gitu ya, ketika wifi-nya nge-lag, guru itu akan berusaha mencari wifi yang bisa gitu ya tersambung dengan baik gitu. Oke, nah tapi kan Sir, kita dengar-dengar nih kan nggak semua guru, apalagi kita sekarang udah 3.0 dan kedepannya bakal 4.0 yaitu digitalisasi banget. Nah kan Ya. ada beberapa guru nih Sir yang kayak mungkin udah old enough to know about more technology. Nah jadi itu Sir ada saran atau pendapat atau kata-kata untuk pernyataan tersebut gitu, karena kan nggak semua guru kita bisa pandang sama dan kita pukul sama kayak, oh kamu harus bisa sama seperti murid yang mengerti teknologi gitu. Ya, sekarang kan menurut saya begini, benar aplikasi itu tidak bisa atau teknologi itu nggak bisa semua diterapkan oleh guru-guru. Kita lihat dulu faktornya ya. Kita lihat faktor gurunya, baik dari dia, baik dari misalnya keluarganya. Tapi guru-guru itu sudah berusaha walaupun hanya menggunakan satu aplikasi gitu ya. Jadi ya menurut saya lihat dari siswanya gimana sih, mengadaptasi lah gitu ya. Oh dia pakai aplikasi ini, dia berarti guru itu lebih cocok dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi ya menurut saya sih gurunya sudah berusaha dengan baik ya, berusaha untuk menggunakan teknologi ya, tergantung siswanya gitu ya, mau menerima apa enggak sih gitu ya. Oke, artinya kalau kayak gitu artinya kita juga sebagai sesama murid dan guru itu harus saling memahami ya dari Iya, segi benar. apapun. Oke. Iya. Nah, ada tambahan dari Ko Daniel atau Ko Tobias atau para kakak-kakak kelas kita ini, Kak Abed, Kak Yohana, boleh juga untuk menanggapi. Enggak sih, menurut aku ya udah cukup jelas di sini ya. Kesimpulannya kayak emang jaringan di saat ini yang paling penting gitu, nggak ada kayak yang lain. Tapi kalau buat anak-anak yang mengambil keuntungan dari jaringan yang jelek, ya kita juga bisa apa gitu kan, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Iya, artinya guys kita harus lebih memahami satu sama lainnya, Jorin, apalagi di masa pandemi gini kita koneksi banget, internet penting banget, jadi harus biarin meminimalisir miscommunication. Oke, next question aku serahin ke Kak Tobias atau Kak Daniel. Siapa aja nih? Pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi itu udah masalah jaringan dan kendala-kendala lain kan. Nah, cara mengatasinya kendala-kendala tersebut itu bagaimana sih? Dari Sir Parlin dulu deh. Wah, oke. Kalau masalah ya memang ya, pasti setiap saat akan ada juga wifi terputus ya. Kita juga nggak mungkin bisa mengatakan mungkin ada beberapa di wilayah itu yang providernya lebih baik. Tapi untuk saat ini karena kan nomor-nomor siswa itu kan sudah disampaikan kepada dinas ya supaya mendapatkan bantuan. Untuk saat ini kita nggak bisa sarankan bahwa diganti nomornya sesuai dengan apa sih provider apa sih yang lebih kuat di lingkungan mereka. Jadi kalau saya mengatakan untuk ganti provider mungkin bisa, tapi untuk saat ini tidak mungkin karena nanti akan bermasalah. Dia nggak mungkin akan tidak dapat bantuan dari pemerintah. Nah, jadi menurut saya sih disabarkan aja dulu ya kan ya, disabarkan karena bagaimanapun juga nanti gurunya akan menjelaskan ulang kembali gitu. Atau mungkin boleh siswanya nanti misalnya ketika dia kurang dapat penjelasan dengan baik, mungkin boleh dengan video call pribadi atau WA pribadi. Itu sih. Gitu. Oke guys, itu paketnya ya guys, kalau dari sisi guru. Nah, kalau dari sisi Kak Yohana, Kak Abed nih untuk menanggulangi tadi cobaan-cobaan hidup kita selama pandemi saat belajar online nih, bagaimana nih Kak? Cobaan-cobaan yang seperti itu, seperti jaringan atau lainnya, memang kalau jaringan sendiri kan asal dari alam ya, kita tanpa kendali kita gitu loh. Yang awalnya bagus tiba-tiba langsung drop bisa juga. Oleh sebab itu kalau saya sendiri selama saya PJJ punya 2 alternatif.
ya. Pertama, saya juga pengguna Wi-Fi, tetapi juga menggunakan data pribadi atau kuota data gitu. Jadi contoh misalnya saat Wi-Fi-nya tiba-tiba drop, kita cepat-cepat ganti dengan kuota data. Walaupun ada dalam tanda kutip jeda untuk mengganti kuota tersebut ke Wi-Fi atau sebaliknya. Kalau itu pertama dari sisi kuota, ya. Kalau dari yang kedua adalah setuju dengan pendapat dari Sir Fadlin bahwa kita sebagai murid juga harus mengusahakan pembelajaran itu sendiri gitu loh. Untuk pelajaran matematika bisa melalui Google, bisa dicari cara-caranya, cara simpelnya seperti apa, bisa juga secara pribadi dengan gurunya tersebut. Contoh video call, or WhatsApp, chat, atau sebagainya gitu. Sesuai dengan kesepakatan dari murid tersebut dengan gurunya itu. Berlaku juga dengan pembelajaran lain. Intinya adalah ketika ada gangguan masalah internet, kita sebagai murid jangan pasif. Maka jadilah murid yang aktif untuk mendapatkan informasi dengan mata pelajaran yang cukup gitu loh. Kedepannya juga kita sendiri yang akan diuntungkan. Demikian dari saya. Terima kasih. Thank you. Itu tipsnya ya guys. Tipsnya banget, dan itu udah dijelasin kenapa kita harus menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan rajin. Oke, kalau dari Kak Yohana nih, bagaimana nih Kak? Misalnya tadi kendalanya itu ada di koneksi internet kan. Misalnya ada kata-kata yang kurang jelas gitu. Nah, kita harus lebih aktif untuk coba tanya ke teman kita, tadi guru kita ngomong apa sih? Tadi guru kita jelasin apa sih? Tadi guru kita ngasih informasi apa sih? Supaya kita juga nggak ketinggalan pelajaran. Nah, bisa juga pakai solusi yang kedua, kayak yang Sir Parlin bilang, misalnya kita udah cobain nih pakai kartu A, selama ini nge-lag. Nah, kita harus ubah provider kita jadi ke kartu B. Mungkin gitu sih. Oke, nah tapi nih kan tadi kan sempat ngomong-ngomong tentang artinya tuh kesimpulan dari Kak Yohana itu kita jadi murid juga harus punya inisiatif ya untuk mengetahui tentang lebih dan lebih. Nah kalau kayak gitu tadi kita ngomongin tentang provider, ganti kartu, pindah-pindah segala macam. Nah tadi kan Kak Abed tadi, sorry Kak, bisa diulang tadi jawaban yang kedua yang tadi kayak mirip Sir Parlin. Oke, jawaban yang kedua kan tadi saya katakan bahwa kita sebagai murid juga harus aktif sendiri. Misalnya aktif dalam hal thank you. Gitu. Oke, thank you. Sekarang aku baru ingat. Nah, kan tadi kan kita sempat ngomong belajar juga nggak cuma dari guru, kita juga bisa kalau ketinggalan kita juga cari Google. Nah, Sir, aku mau nanya nih, Sir. Kalau kayak gitu, Sir ada saran nggak pendapat? Karena kan jadinya kan kadang kan apalagi Sir dengar-dengar nih mengajar di bidang matematika nih. Sebagai murid juga kan pasti menghadapi struggle, apalagi matematika kita tahu itu mata pelajaran mungkin beberapa orang tuh paling sulit gitu kan ya. Apalagi kakak kelas aku kayaknya udah pada tahu nih, udah merasakan. Oke. Nah, kalau gitu Sir, kan ada beberapa murid, aduh Sir, jadi tugasnya jadi tambah susah, tambah bingung, caranya beda dari Google, jadi tambah rumit, tambah mumet, dan mereka akhirnya nggak paham. Nah Sir, menurut Sir itu tanggapannya bagaimana Sir kalau yang sama kayak gini? Ya, itulah saya tekankan memang ya. Kembali ke anaknya, mau nggak dia men-chatting saya gitu ya. Mau nggak kita ajak video call. Ketika ada dia diajak video call, maka kita akan memberikan informasi dengar benar. Karena memang kalau kita pun belajar dari YouTube memang, apalagi namanya matematika ya. Karena kamu juga pasti setuju dah, ya. Kamu juga pasti setuju bahwa banyak cara untuk menyelesaikan soal matematika. Contoh, saya nih pasti akan beda dengan yang dijawab oleh misalnya yang sering di-upload di web. Pasti beda. Jadi pada saya mending begini, walaupun dia mendapatkan informasi dari itu boleh, tapi lihat dulu, dipahami dulu. Sehingga nanti ketika anaknya ada juga masalah di YouTube, maka anaknya harus konfirmasi gitu ya. Misalnya menanyakan kembali, Sir, ini beda gitu ya kan. Baru kita akan memberikan penguatan, oh begini, akan kita berikan penjelasan. Itu sebenarnya kembali ke anaknya, mau nggak sih bertanya kan gitu. Kayak saya. Artinya iya, kalau Daniel pasti mau bertanya gitu. Jadi ya kembali ke anaknya, mau sih nggak bertanya kan? Yang biasanya yang kita layanin kan bukan sebenarnya anak yang aktif ya. Misalnya dia nggak mampu nih, misalnya beda, ada trouble dia ketemu masalah di YouTube, ya pemecahan masalah YouTube atau dimanapun itu,
dengan apa yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Jadi kita kasih irisan, oh ini salah gitu ya. Oh ini benar, tapi tolong jangan seperti ini. Takutnya nanti kan akan beda jawaban. Gitu. Jawabannya sama, tapi akan pusing sendiri dengan langkah-langkahnya. Gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, tapi dia juga harus bertanya juga sama guru yang bersangkutan. Oke, thank you, Sir. Iya. Nah, kalau Iya. Kak Tobi mau menanggapi, Kak, dari tadi Kakak cuma diem-diem nih. Garing, Kak. Aduh. Aku gimana ya? Kalau aku sih lebih ke tipe orang yang kerja sendiri. Jadi aku cari jalan keluar sendiri. Terus nanti akhirnya kalau aku dapat sendiri ya aku bangga. Kalau misalkan aku nggak dapat, aku tanya temen dulu. Baru nanti kalau misalkan udah nggak dapat, tanya ke guru. Aku sih kayak gitu. Artinya kalau dari Sir sendiri yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan ya, Sir ya? Walaupun Iya, dari benar. berbagai macam itu yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nyontek, teman-teman. Oke. Nah, kalau kayak gitu aku mau nanya kan tadi kan cobaannya kan yang kita tanya kan kita cuma baru dapatkan itu koneksi ya masalahnya. Nah, kalau aku mau nanya nih, sekarang untuk murid nih khusus nih, aku penasaran nih. Kalau kakak-kakak kan pasti katanya kan kalau untuk Zoom itu kan tersendiri kan pagi-pagi gitu di rumah. Itu ada lokasi tertentu gak nih, Kak? Yang khusus biarin nggak ada godaan-godaan tersendiri. Misalnya kan kalau di kamar ada kasur, godaan-godaan tidur lagi gitu, Kak. Boleh dimulai dari kakak yang mana aja, siap? Oke, godaan-godaan ya. Kalau godaan-godaan sih selama saya sendiri PJJ ya, saya pakai 2 tempat. Pertama di ruang tamu dan kedua ya tempat saya sekarang lagi on air ini gitu. Kalau di kamar ya memang godaannya itu kasur ya, tetapi itu balik lagi ke dirinya sendiri gitu loh. Di saat kita misalnya lagi duduk, lagi nyimak penjelasan dari guru, tiba-tiba ngantuk, kita harus dapat tahan kan ngantuk itu, harus bisa semaksimal mungkin untuk mengerti apa yang dijelaskan oleh guru gitu loh. Kalau misalnya kita di kamar nih ya, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba langsung ketiduran gitu. Itu kan dalam tanda kutip kurang enak juga gitu loh. Nilai sikap kita juga bakalan kurang. Gitu. Dari sisi gurunya nanti akan menilai, oh ini muridnya begini loh, oh ini muridnya jadi begini loh gitu loh. Oke. Itu sih kalau dari Artinya walaupun jam kita fleksibel, kita harus tetap bisa manage ya. Iya. lucu. Oh iya, saya mau nanya nih. Itu. Kan tadi kayak godaannya kasur terus tidur gitu kan waktu lagi penjelasan. Pernah nggak sih ngalamin hal itu? Waktu lagi pelajaran terus kalian tiduran gitu? Mungkin ketiduran. Iya. Kalau mungkin ketiduran. Puji Tuhan belum pernah. Puji Tuhan belum pernah kalau ketiduran. Tetapi kalau ngantuk itu setiap hari. Setiap hari. Oke. Kalau ketiduran belum pernah ya, Bet? Belum pernah, puji Tuhan. Belum pernah. Kalau Johanna udah pernah atau gimana? Enggak. Artinya nih dua narasumber kita nih dari siswa ini rajin banget ya. Iya, rajin banget. Gak pernah loh guys ketiduran. Pernah. Nah kalau dari sisi Sir Parlin bagaimana Sir? Nah, kalau namanya guru ya, nggak akan ya namanya guru mungkin nggak ada kendala ya untuk hal masalah tidur tidak ya. Karena juga itu tanggung jawab seorang guru bahwa harus menyampaikan materi ya dengan baik gitu ya. Gimana kalau gurunya tidur, ya ikutnya siswanya pasti ikut tidur dong. Padahal kita menyampaikan, sedangkan kita aja melarang siswa itu tutup video gitu ya, harus on gitu. Makanya itu juga supaya mengantisipasi siswa jangan ketiduran ya. Kalau soal kendala-kendala kita kemungkinan ada sih, ada ya misalnya teman-teman kita yang ganggu saat kita lagi nge-Zoom gitu ya. Tapi itu nggak masalah, itu saya anggap itu intermezzo ya, iklan gitu ya, supaya jangan terlalu bosan juga. Misalnya kalau ada guru yang datang selalu menyapa kalian kan, ya saya anggap itu intermezzo gitu ya. Kendalanya itu sih, karena kita kadang lagi asik ngajar, kita jelasin, tiba-tiba datang teman guru yang lain, ya bikin candaan gitu kan. Tapi itu saya anggap intermezzo sih, gitu. Oke, artinya tetap ya kita tuh harus menjadi contoh ya bagi yang murid-muridnya
sebagai guru juga ya. Ya. Nah, kalau Kak Tobi, ini bagaimana Kak? Bagian kesiangan, ketiduran, ada respon Wah, Kak? sepertinya kalau menurut saya, sepertinya saya yang paling sering nih ketiduran atau gimana nih di sini ya. Jadi ya begitu. Gimana ya, untuk mengantisipasi ketiduran tadi, saya selalu pakai alarm tuh banyak. Jadi pada saat saya udah mulai pengen ngantuk pengen tidur, udah dikagetin lagi sama alarm gitu. Tapi ya kadang-kadang ya masih nggak kedengeran lah alarmnya itu mati sendiri atau gimana, saya kurang tahu. Jadi saya kebablasan tidur. 12-nya sampai Manusiawi Tapi Kak. iya, biasanya sih ada Daniel yang ngebangunin saya, jadinya saya aman. Manusiawi sekali ya. Aku juga sebagai publik yang kebo juga kadang gitu kok Kak, santai Kak. Kita sama. Oke, kalau gitu ada yang lagi mau tanggapin nih Kak Daniel nih? Aku penasaran nih sama Abednego. Kan dia tuh gak pernah bolos kelas ya, paling rajin emang Abed ini. Itu gimana sih caranya biar gak ada yang ketiduran gitu, jadi gak bolos kelas? Bolos kelas, oke. Kalau bolos kelas sendiri harus dalam tanda kutip harus kita tahu dulu apa sih akibatnya kalau kita misalnya bolos kelas gitu ya. Apa yang akan jadi nanti ke depannya gimana kalau kita sering bolos kelas. Harus tahu dulu dampaknya, penyebabnya, akibatnya untuk ke depannya nanti. Gitu. Dan kita sendiri sebagai siswa juga dalam tanda kutip harus sadar juga gitu loh. Kita sebagai siswa ya tugas kita ya belajar gitu loh. Jangan sampai dalam tanda kutip kita lalai, kita abai, kita membiarkan dan kita tidak menghiraukan gitu. Ya, terus juga kita harus pantau grup juga, pantau grup sendiri. Kenapa? Karena ada satu kasus yang pernah saya sendiri temui, ya, ini cerita teman, dia nggak pantau grup gitu, otomatis dia kan bawaannya akan menjadi ngantuk, tidur, bolos kelas. Nah, itu yang sebetulnya harus bisa dihindari. Kitanya harus dapat aware sendiri untuk melihat grup, apakah ada Zoom, apakah ada lainnya, sehingga kita tidak bolos kelas. Gitu. Oke, itu tipsnya ya guys. Secara tidak langsung udah dikasih paket. Ya males ya guys, walaupun pandemi. Nah, kalau dari Sir Parlin ada yang mau tanggepin nggak Sir dari jawaban Kak Abed? Atau kayak Yohana mau nambahin, silakan banget Kak. Nah, kalau Abed sih, ya, saya akuin, ya, mulai dari kelas 10 ya, yang rumahnya juga kalau kita tahu tuh, tahu lah Citra Raya ya, jauh banget itu. Nah, bisa tidak telat gitu ya, bisa tidak telat. Jadi mungkin sebenarnya sudah kebiasaan dia untuk bangun cepat pagi. Ya. Jadi sebenarnya kembali ke kebiasaan. Kalau misalnya kita sudah biasa bangun pagi, gitu ya, kita sudah mengatur waktu. Oh, saya harus jam 6 pagi nih, gitu ya. Maka kedepannya dia akan terbiasa jam 6. Tapi kalau dia terbiasa bangun jam 7, jam 8, saya yakin itu akan telat bangun gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, melakukan hal yang baik itu harus ya. Jadi buang yang buruk. Kalau yang tadi misalnya jam 8 ya, bangun jam 8 dikurangin gitu ya. Jadi kalau si Abed sih nggak dihiraukan gitu, karena ya rumah yang di Citra bisa sampai di sini. Kalau bisa, kalau misalnya Terbukti. Sekolah buka jam 4 nih, jam 4 pagi pasti sampai jam 4 pagi gitu. Iya. Jadi sebenarnya kembali ya, ke kontrol. Iya, ke kontrol manajemen waktunya sih gitu. Sama kebiasaannya gitu. Oke, kalau kayak Yohana Kak, boleh ditanggapi, ditambahi, diapakan? Nah, aku mau tambahin sedikit
aja, kita juga harus punya motivasi belajar sih. Jangan sampai menganggap bahwa pelajaran itu nggak penting. Gitu. Ya, oke. Jadi kita walaupun pandemi jangan malas-malasan, termotivasi belajar, manage time-nya harus dijaga terus. Kebiasaannya jangan sampai jadi buruk karena waktu kita fleksibel jadi kita bisa enak jidat bangun, ngapain? Jangan guys. Jangan lakukan itu. Karena secara tidak langsung itu sudah merusak manajemen kalian. Oke. Kayaknya pertanyaan kedua kita nyampe sini dulu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja bagaimana, Kak? Iya. Oke, silakan Kak Tobi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Gimana sih cara kalian nih biar tetap fokus pada saat PJJ? Nah, kalau buat Sir Parlin, gimana sih cara biar anak-anak atau murid-murid tetap fokus sama pelajaran Sir gitu? Ya, bisa dimulai. Abed dulu deh. Gimana, Abed? Oh, nah dulu ya, oke. Gimana cara untuk fokus di dalam PJJ? Itu aku bagikan beberapa cara. Pertama, dari sisi istirahat ya. Kita istirahat ya, idealnya sehari 8 jam. Satu malam tuh istirahat 8 jam. Karena kenapa? Istirahat yang cukup membantu oksigen yang masuk ke otak itu lebih bagus gitu loh. Kualitas oksigennya lebih bagus dan cara kerja dari sistem organ tubuh kita sendiri itu lebih bagus gitu loh. Jadi itu pertama bisa membantu kita untuk lebih fokus saat materi diterangkan. Yang kedua, pada saat pagi kita harus bangun awal. Kenapa bangun awal? Jangan bangun misalnya mepet-mepet. Jangan 30 menit sebelum Zoom atau 1 jam sebelum Zoom. Usahakan kita sebagai murid harus ada spare waktu gitu loh. Ada tenggat waktu. Misalnya Zoom-nya jam 7, berarti kita harus bangun jam 5 atau makan udah bangun jam 4 gitu. Karena kenapa? Kita di dalam situ bisa siap-siap dulu. Misalnya kita bisa makan dulu, bisa mandi dulu, mungkin bisa belajar dulu gitu loh. Apa sih materi yang akan disampaikan guru tersebut, dapat kita baca-baca dulu. Nanti dari situ bisa kita catat, oh ini loh materinya. Atau ada hal yang nggak ngerti, kita bisa catat pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Nanti pada saat Zoom, itu tatap muka, walaupun via online, kita bisa tanya, Sir, Miss, Ma'am, mau nanya dong, ini pertanyaannya ini, jawabannya gimana ya? Gitu loh. Itu sih yang dapat di-sharingkan. Oke, artinya tuh kembali ke time management ya Kak, sekali lagi ya. Bagaimana kita ngatur kita sendiri, tidur, istirahat kita. Apalagi jam kita sekarang fleksibel banget ya sebagai murid ya. Godaan banyak, kita jangan sampai kalah sama godaan. Harus menang. Yap, ya. Betul banget. Kalau kalah kita ntar terlena teman-teman. Oke, kalau Kak Tobi, mungkin ada yang bisa tanggapi Kak, terlena? Kalau aku ya lebih sering enggak. Karena ya itu rasa tanggung jawab. Aku juga kalau misalkan udah kan seperti yang tadi aku bilang ya, aku juga agak sering kebablasan gitu kan. Ya hatiku juga nggak enak sebenarnya. Aku juga merasa bersalah banget gitu kalau pas udah kebablasan, kelewatan gitu. Aduh itu aku kayak gak enak aja gitu, kayak merasa bersalah. Aduh, kenapa harus ngelewatin pelajaran ini? Padahal kan saya bisa dapat ilmu gitu sih. Oh iya, pasti harus punya rasa tanggung jawab ya kita sebagai murid ya. Iya dong. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih ke Kak Yohana, karena dari tadi kesian didiemin terus. Kak, kalau Kakak rasanya bagaimana nih Kak? Kalau aku pertama itu supaya fokus sama pelajaran, apalagi kalau di rumah itu ada anak kecil ya, itu pasti berisik banget, terus fokus kita jadi buyar dong. Nah, pertama itu aku paling akan mengasingkan diri sama menyendiri di kamar atau di suatu ruangan. Tapi bagi yang nggak punya kamar gitu, kita bisa bilang aja sama orang tua kita untuk tidak terlalu berisik. Kalau bisa juga kita gunain perlengkapan seperti earphone, supaya kita tetap
fokus ngedengerin penjelasan dari guru. Nah, terus kalau apa-apa dong, karena asal niat pasti bisa. Nah, untuk itu sebenarnya itu aku kurang agak setuju ya dengan bangun pagi. Karena menurut orang itu, mau orang itu bangun sesubuh apapun, kalau misalnya motivasinya bukan untuk belajar, dia tetap nggak bisa fokus. Karena menurut penelitian, orang yang nggak bisa fokus dengan hal yang dikerjakannya itu, menandakan orang tersebut itu membuat apa yang dia fokuskan itu tidak lebih menarik dari hal yang membuat dia tidak fokus. Gitu. Oke, thank you Kak. Nah, tadi kan sempat ngomong biarin mengasingkan diri di kamar, menggunakan earphone. Nah, kalau mengasingkan diri di kamar sendiri kan tanda kutip seperti yang kita bahas-bahas tadi itu ada kasur gitu kan ya Kak. Nah, Kakak ada halangan nggak Kak? Atau kayak, aduh jadinya tergoda gitu. Atau balik lagi dengan yang penting kita harus fokus motivation nih. Yang penting motivasi. Jadi kita bisa menangkal semua goda-godaan itu. Kalau Kakak bagaimana nih? Tipe yang bagaimana? Atau tetap tergoda tetap? Nah, kalau aku, kan kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita belajar sambil tiduran itu pasti bakal ngantuk. Makanya kita usahain itu belajar sambil duduk. Karena kita tahu ngantuk itu disebabkan biasa karena kekurangan oksigen. Nah, emang kita duduk pun juga bisa ngantuk ya. Karena sapinya itu, duduk itu bisa lebih menyangga ngantuk kita. Karena ketika kita tiduran itu ngantuknya akan jauh lebih besar rasa ngantuknya. Nah, kalau misalnya aku sendiri nih belajar, itu udah duduk tapi masih ngantuk. Nah, hal pertama yang aku lakuin itu adalah minum air putih sama cuci muka. Biar segar aja. Oke. Jadi ada tips secara tidak langsung guys. Yang penting tuh kalian tuh punya motivasi pertama. Nah, keadaannya dari tadi kayaknya ingin menyampaikan pendapat nih. Udah ketawa-ketawa menahan tawa. Silakan Kak. Bener sih kayak tadi. Kalau tiduran itu emang bikin ngantuk. Tapi kalau duduk itu biasanya ngantuknya gara-gara capek deh. Gara-gara capek kelamaan duduk, terus itu jadi ngantuk. Mungkin kalau minum kopi juga bisa itu kali ya, menghilangkan rasa ngantuk. Mengurangi lah sedikit, setidaknya. Setidaknya kita berusaha untuk tidak ngantuk. Setidaknya. Oke. Nah, tadi kan Kak Dana sempat ngomong kalau duduk lelah. Nah, kalau dari Sir nih, Sir juga merasa lelah gak Sir? Kadang kayak malah jadi istilahnya capek, ngantuk, males. Kita sebagai guru dan murid sama-sama manusia Sir. Jadi manusia aja Sir, gak apa-apa. Silakan Sir. Ya pasti ya. Kita juga nggak mungkin membantah itu ya. Karena apalagi namanya PJJ, ya kita ngajarkan secara duduk ya. Beda dengan misalnya yang KBM ya, kita ada penggerakan gitu ya, kita bisa ada keliling-keliling atau bisa kita memantau anak gitu ya. Kalau yang PJJ mungkin ada ngantuk ya, tapi hanya istilahnya hanya sebatas ngantuk sih, nggak sampai tidur gitu ya. Kalau sempat tidur ya nanti kita diapain kepala sekolah ya, pimpinan kita gitu kan. Waduh. Kalau ngantuk itu ada, tapi sebelum kita ke situ, misalnya apalagi kalau di jam-jam terakhir gitu ya, kita kan ada istirahat misalnya sekitar 15 menit ya, kita mungkin minum kopi untuk gurunya, jadi supaya yang terlalu parah ngantuknya untuk guru gitu ya. Nah, kalau untuk siswa sih kemungkinan begini, kalau saya yang kasih saran ya, supaya ini fokus juga ya selama pembelajaran, yang pertama itu mungkin kita harus ya menggunakan waktu tidur kita itu ya. Kalau misalnya benar apa kata si Yohana, kalaupun bangun pagi, itu kan bangun pagi belum tentu segar kalau dia paksain bangun pagi. Nah, kalau badan kita nggak segar, pasti ngantuk bawaannya, ya kan? Gitu. Sebenarnya kita manage waktu aja, kapan sih? Kalau kita tahu nih, berapa banyak waktu tubuh itu beristirahat, gitu kan? Minimal itu sekitar 6 atau 8 jam, gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidur jam 2, tapi bangun jam 4, misalnya jam 6, ya saya yakin itu akan tidak fokus, ngantuk bawaannya. Jadi sebenarnya pergunakan waktu tidurnya yang dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua itu supaya juga fokus, yaitu mempelajari materi yang sudah atau yang akan dipelajari gitu ya. Atau boleh diajarkan malamnya atau sebelum KBM itu berlangsung
Tuh. Kemudian berikutnya itu adalah apa ya, dari terlupa nih ya. Kalau sama Sir ini mungkin Sir akan menyampaikan beberapa hal ya untuk kalau ini pelajaran TK. Maka Sir akan bilang begini, tolong ya ini dengarkan baik penjelasan Sir. Nanti akan ada kuis pengambilan keterampilan. Pasti anak akan mendengarkan itu ya. Pasti wah akan ada pasti yang bertanya, ini Sir dari mana? Karena mereka tahu, oh ini pengambilan nilai nih. Ya, kalau namanya siswa pasti takut nih. Kalau sudah pengambilan nilai udah takut ini, ya kan? Jadi itu sih trik Sir gitu. Jadi ini dengarkan dengan baik, nanti penjelasan ini, nanti akan ada pengambilan nilai satu soal. Nah, pasti siswa akan bertanya, Sir itu nomor 2 berapa? Nah, itu kan jadi fokus ya. Jadi, nah itu trik sih, gitu, untuk matematika. Oke. Jadi secara tidak langsung macu ya otaknya ya. Dia langsung dipaksa ya, langsung. Ya. Kamu kalau nggak ini, ya nilainya nggak ada dong, gitu ya. Iya. Langsung. Curang. Oke. Nah, tadi kan jawaban dari guru kita tuh kayak gini. Nah, kalau Kak Tobi, Kak Daniel yang mau menanggapi, silakan banget. Tadi kayaknya Kak Tobi udah mau menanggapi nih. Gimana tadi? Apa nih, Kak? Curang dong. Karena kan jadinya kan kita berpikir bahwa waduh, terasa tertipu nilai, gitu. Iya, jadi setelah tahu triknya tuh jadi wah bener-bener kan. Jadi gimana gitu. Tapi ya walaupun nggak ngambil nilai sama ambil nilai, ya saya tetap fokus lah. Setiap Zoom yang saya masuk, saya tetap fokus. Saya tetap fokus. Yalah, saya jujur aja udah. Ya, saya tetap fokus sama pelajaran. Jadi nggak, kan ada orang yang punya device lebih. Nah, mereka kan biasanya yang saya tahu nih dari teman-teman saya, mereka gunain buat yang satu main game, yang satu Zoom. Jadi nggak ketahuan gurunya. Nah, saya sih nggak begitu. Karena apa ya, ini kan masa pandemi ini kan jadinya kan PJJ. Nah, saya berpikir kalau misalkan pembelajaran itu juga makin sulit diterima. Jadi semakin kita nggak ngedengerin apa yang diomongin sama kita nggak ngedengerin guru, semakin kita nggak fokus sama pelajaran, kita bakal makin susah ke depannya. Iya, benar banget. Aku setuju banget. Pas udah sekolah offline nih, kita kayak blank atau apa-apa gitu kan. Dikasih soal sama guru, wah apa nih? Iya. Padahal kata gurunya, kalian kan dapat 100 di ujian. Online. Wah, ya. Itu langsung ketahuan ya itu jawaban dari mana semua teman-teman. Iya, langsung terjebak kalian. Sepertinya teman kita ini apa nih? Pengalaman ya. Teman kita ini udah berpengalaman ya sepertinya ya. Bener banget. Jadi nanti jawabannya malah brainly. Aduh, pusing. Ntar malah cuma gitu. Nilai bagus, gak memahami, gak masuk ilmu sama sekali ya kok. Iya, betul banget. Oke, kayaknya kita udah kelamaan di question yang ini nih. Bagaimana kita sekarang lanjut ke question next question karena durasi ya teman-teman. Kita kemakan durasi juga di sini. Oke. Sekarang giliran aku ya, Kak? Iya. Oke. Untuk pertanyaan ke berapa kita sekarang? Ke offline ya? Iya. Oke. Kayaknya ini bakalan last question for today. Pertanyaan offline khusus pada masa transmisi atau transisi atau perubahan kita nih. Dari kebiasaan yang biasanya dilakukan di offline atau real, tapi pas saat online itu tidak cocok, jadi malah mengganggu, rusuh gitu istilahnya, memberatkan, membebankan, jadi kayak beban deh jadinya. Nah, kalau kayak gini biasanya nih lebih terasa di murid nih. Coba aku mau dengar dulu pendapat dari Kak Yohana deh kali ini.
Oke, kalau kayak gitu ya aku ambil contoh simpelnya itu dari diskusi atau kayak kerja kelompok gitu sama temen. Nah, biasanya kita kalau misalnya di offline, kita bisa langsung nanya, terus langsung dapat feedback yang cepat. Tapi kalau misalnya di online ini, kita ngechat dia, terus tunggu dia read pesan kita dalam konteks dia itu emang nggak sengaja buat nggak balas pesan kita, tapi emang dia punya kesibukan lain, terus tunggu dia bales. Nah, itu emang kurang efektif banget sih, kalau menurutku. Oke, artinya nggak responsibel ya teman-temannya jadinya ya. Iya. Kalau Kak Abed bagaimana Kak? Oke, kalau tadi Yohana bilang dari sisi murid ya, kalau saya sendiri mau, ini realita sendiri bahwa kalau misalnya kita di sekolah bisa tanya langsung face to face dengan guru bidang studi gitu. Kita bisa nanya, Miss, Ma'am, Sir, ini nggak ngerti, bisa tolong ajari atau ini begini. Pokoknya kita ada nggak ngerti, kita sampaikan, bisa on the spot. Nah, guru tersebut bisa langsung sambil dicontohin gitu loh. Ya, oh gini nak jalannya, gini. Tetapi kalau di online, balik lagi ke problem awal, yakni di masalah koneksi. Kita sadar bahwa koneksi ini kan memang dari alam, ya. Nggak bisa kita ganggu gugat, mau kita salahin jaringan, atau mau kita salahin wifi kita, atau mungkin kita mau salahin handphone kita juga nggak ada gunanya, gitu loh. Karena memang asalnya dari alam, gitu kan. Kalau contohnya aja, kalau misalnya kita nanya sama guru, misalnya, Miss, ini begini. Nah, otomatis kan nanti Miss-nya bisa arahin, ayo nak kita video call, atau ayo nak kita gimana gitu kan, atau coba sini Miss fotoin caranya gitu. Kalau misalnya dari sisi video call ya, jaringan kita sama jaringan di tempatnya guru tersebut itu pasti dalam tanda kutip berbeda gitu loh. Bisa kita yang kuat jaringannya, bisa gurunya yang lemah jaringannya, atau mungkin terbalik gitu loh. Kita yang lemah, dia yang kuat. Nah, di situ kan ketika kita dicontohin, otomatis kalau kita dengernya juga putus-putus, itu kualitas belajarnya juga kurang baik gitu loh. Misalnya, nah ini satu begini, tiba-tiba ada jeda. Itu kan udah ganggu banget gitu, ya kan? Udah ganggu Iya, banget. relatable. Oke. Itu aja sih intinya. Pokoknya ya dari sisi murid maupun saat diskusi ataupun dari sisi guru saat menerangkan, itu memang dalam tanda kutip sulit untuk dihindari ya. Kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan alam sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau tentang guru yang not respondable nih, kan biasanya kan kadang kan karena online PJJ seperti yang kakak bilang tuh nggak langsung on the time gitu kan, responnya juga pasti punya kehidupan masing-masing. Nah, kalau kayak gitu, aku mau nanya nih, Kak Daniel, Kak Tobi yang udah berpengalaman nih, bagaimana sih dijelasin sama guru gitu, atau pas gurunya nggak respondable atau apa, ntar selanjutnya saya mau share Parlin yang nanggepin gitu, bagaimana sarannya gitu. Silakan Kak Tobi mungkin. Kalau saya kan seperti yang tadi saya bilang, saya juga kurang ke guru ya. Saya lebih ke sendiri, baru ke temen, baru nanti kalau misalkan saya sama temen saya udah bener-bener nggak ngerti, baru saya tanya ke guru. Nah, waktu itu pernah tuh, saya kan agak telat masuk Google Classroom. Terus sebenarnya saya nggak tahu kalau misalkan udah dibagiin kodenya, jadi saya jadi telat. Nah, pada saat itu kan nggak bisa dong nanya temen atau nyari sendiri. Nah, jadinya harus benar-benar ke guru. Nah, itu tuh saya ngechat pagi setelah absen. Dibalasnya malam dan itu pun disuruh nanya temen. Nah, saya pusing banget gitu. Saya bener-bener, aduh. Saya berasa dioper ya. Iya, berasa gimana gitu. Masalahnya kan temen-temen juga kagak ada yang tahu kan. Nah, jadinya saya mencoba menjelaskan, tapi dibalasnya besok lagi. Jadi kayak gimana ya? Aduh, Yang sabar pokoknya ya. susah banget lah. Nah, Yang sabar. akhirnya pas saya dapet
kodenya, kan itu tugas sudah numpuk nih, udah ada 3 atau 4 tugas. Nah, saya harus ngejar sendiri. Jadi saya agak gimana Langsung gitu. SKS nih langsung nih jadinya. Iya. SKS adalah jalan juga. Kalau SKS. Daniel gimana Oke, nih? kalau Kak Daniel, Kak, Yang Kalau dari tadi nanya ke Kakak guru. kurang responsibel nih. Iya. kalau aku sih biasanya langsung tanya ke guru ya. Iya, soal yang nggak ngerti. Kalau misalnya gurunya belum jawab, ya aku coba tanya temen, kalau nggak cari di internet. Kayak gitu sih biasanya. Oke, for the same question, kalau misalkan tadi kegiatan apa sih Kak yang offline sama online itu jadinya nggak cocok pas diubah gitu? Harus dilakukan di online, pas offline itu cocok, pas di online tuh jadi nggak enak atau something. Bisa dari ekskul mungkin pramuka atau apa gitu. Kalau ekskul sih kayaknya nggak terlalu masalah ya. Ya biasanya sama aja sih. Kecuali pramuka, kalau pramuka kan kita cuma saya kurang afdol di pramuka. presentasi dan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya gitu lah ya. Kalau yang untuk pelajaran di kelas sih emang tentang kerja kelompok tuh. Kalau online ini kerja kelompok itu serasa kayak kerja sendiri-sendiri. Tidak ada kerja sama sekali. Jadi udah kayak individualisme banget ya jadinya kelas. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan kerja kelompok itu gimana ya? Kalau misalkan ada temen yang gimana kan kita bisa langsung negur, jangan gitu dong, kita sama-sama gitu kan. Kalau misalkan sekarang ngechat, jangan gitu dong. Dibalasnya nanti jam malam. Nunggunya lama, nunggunya bisa sampai berjam-jam. Ya kan, apalagi wah itu yang waktu pengalaman ya, waktu lomba itu bener-bener kayak kelas-kelas nih, nggak cuma 1-2 kelas. Mereka kayak bilang, aduh top, ini kita cuma kerja segelintir orang gitu, kayak 1% di kelasnya dong yang ngerjain, dan mereka kayak aduh gimana ya, kan kalau misalkan lomba offline kan kita bisa merhatiin siapa yang nggak kerja. Iya. Kita bisa negur siapa yang nggak kerja. Kalau di sini kan aduh gimana ya, itu dari pandangan OSIS dan dari murid sendiri gitu. Kita juga kalau misalkan kegiatan agak ribet kalau misalkan di OSIS sekarang. Kita harus nentuin program-program baru, padahal yang lama udah bagus gitu kan. Iya. Ya gitu sih. Jadinya harus di rework lagi ya, biarin jadinya lebih cocok juga. Nah, kalau dari tadi ini kita udah dengerin semua versi murid dari ke kakak-kakak saya. Nah, kalau Sir Parli nih Sir, ada gak sih Sir sarannya, atau juga Sir juga ada kendala di kegiatan apa yang pas di online tuh jadinya kurang seru, kurang enak, atau jadi terhalang, mengganggu istilahnya? Itu apa Sir? Bila boleh berbagi gitu. Sir, mic-nya Sir, sorry. Sir Parlin mah nggak nyita barang murid, nggak asik ya guys Sir. Nggak nyita barang murid, nggak asik ya Sir. Itu kalau online gitu ya, kalau online. Jadi kalau nggak sita barang itu nggak asik gitu ya. Tapi kalau selama offline ini sih yang menjadi kendala itu ya waktu KBM ya. Kalau saya juga ngajarin ekskul ya. Kalau ekskul itu sebenarnya nggak ada masalah karena yang online itu cuma share di ekskul itu. Jadi wifi pun lancar ya, nggak ada masalah kalau soal online ekskul. Kalau yang menjadi kendala kita itu ya itu tadi sebenarnya internet sih, nggak ada kendala-kendala lain. Jadi ya tapi guru-guru tetap berusaha sih. Gitu. Oke, ya. Tapi kalau dari segi kegiatan, Sir, jadinya tuh kegiatannya misalnya kayak Sir belajar ngajar gitu yang biasanya gampang langsung nangkep nih muridnya, jadi kayak Sir ini apaan sih? Sir ngomong apaan sih? Sir nulis apaan sih? Ya kayak gitu-gitu, Sir. Jadi ya kayak, itu tadi. Ini ngapain sih? Jadi sebenarnya ini kalau matematika itu memang saya terapkan ada coret-mencoret ya, mungkin ada di sini semua sudah ada ya. Cuma karena memang kurang fasilitasnya ya seperti yang kemarin ya, kalau siapa itu
Ya, sama kelas 11 MM itu disampaikan itu ya. Ya, Si Abid harus beli disampaikan. gitu. Ini Misalnya adalah Darmawan. Ya, supaya nanti itu apa namanya? Daniel, kalau nggak salah. drawing tablet. Drawing tablet. Jadi kalau misalnya kalau memang saya udah pikirkan bagaimana supaya tulisan itu lebih rapi gitu ya. Karena kendala saya kalau pakai mouse untuk coret-mencoret itu tulisannya nggak bagus, nggak rapi ya. Itu menjadi kendala gitu ya. Makanya saya sarankan untuk Abid itu memang harus beli sama Darmawan. Ya. Iya. Jadi karena kalau saya lihat pakai drawing apa tadi tablet itu lebih bagus tulisannya. Jadi penyampaian pun jelas, tulisan pun lebih jelas. Itu sih kendala dalam hal kegiatannya sih. Kurang fasilitas aja sih. Oke. Kalau saran Sir dari kami nih kan kayak kami kan istilahnya pas transmisi gini kan kalau jujur saya sendiri kan ada kegiatan yang mengganggu nih, misalnya kayak temannya nggak responsible atau gurunya tadi yang kita bilang ya. Gurunya kadang responnya lama gitu. Kalau enggak malah dia lempar lagi ke orang lain. Bener itu, banget. pendapat Sir, saran Sir gitu gimana Sir? Kan ada juga yang kayak, duh saya nggak ini gitu. Oke, kalau saya begini, kan ada beberapa aturan yang sudah disampaikan oleh guru ya. Ya, seharusnya kita harus, guru ini tidak boleh di chatting jam sekian, gitu ya. Nah, terus kan kemungkinan kamu mau menchatting jam, misalnya udah lewat dari KPM, misalnya jam 4, padahal gurunya nggak mau. Padahal itu pun udah disampaikan ya. Makanya itu pertama hindarin, gitu ya. Memang apa ya? Banyak urusan yang harus diurus oleh guru tersebut ya, bukan hanya untuk mengajar, tapi dia juga harus mengurus anaknya, suaminya gitu ya, urusan rumah tangga. Jadi kalau kamu chattingnya jam 4 berharap mau langsung dibalas kan gak mungkin ya. Iya. Jadi sebenarnya kamulah yang pertama mengenali gurunya, karena kalau yang saya sampaikan ada beberapa guru sudah menyampaikan aturan-aturan. Kamu nggak boleh ya chatting di sini. Kamu nggak boleh chatting jam 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya dilemparkan kepada murid, karena mungkin ada beberapa murid yang sudah bisa jawab ya, cuma nggak mau menjawab mungkin ya. Ngapain gitu ya. Tapi itulah, jadi guru juga pengen ada rasa kepedulian ketika guru itu melihat kamu, di mana sih kepedulian anak gitu. Ya. Jadi makanya ketika ada seperti yang dibilang Tobias, dilempar lagi ke temannya gitu ya, dilempar lagi ke temannya, itu guru melihat gimana sih peduli anak gitu kan. Nah, jadi kembali ke kamunya, kamu lihat dulu gurunya gitu kan, jangan di chatting jam 4 sore gitu ya, padahal itu sudah batas untuk ya keluarganya lah gitu ya. Kalau kamu chatting sama share mungkin, tapi ada kemungkinan juga, contoh share juga kemungkinan nggak bisa balas. Kalau share lagi di luar, kalau share lagi di sini di kos ya mungkin akan share balas, tapi kalau share di luar kagak mungkin gitu ya. Iya. Iya. Artinya jadi kita juga punya hidup pribadi ya. Iya, benar. Jadi yang utama kamu harus mengenali guru, karena beberapa guru itu sudah memberikan aturan gitu ya. Ya, kalau yang pertama, kamu harus chatting ke sini. Nah, kalau kamu bertanya, jangan tanya sama saya, tanyalah sama temannya gitu ya. Nah, baru ketika tidak ada respon, baru kembalikan sama gurunya gitu lagi. Nah, dengan kamu memberikan ya bukti apa ya, perbincangan lah gitu ya. Oke. Nah, itu dari Sir. Mungkin Tobias mungkin 10 kali ditolak oleh gurunya, karena gurunya sudah melihat ini Tobias nggak benar ini mungkin. Saya sering banget ditolak guru, nggak tahu kenapa. Iya. Padahal saya nanyanya betul-betul. Makanya top kalau kelas tuh masuk top. Makanya masuk top. Jangan pacaran dulu. Jangan ketiduran. Ayo Kak. Saya chatan sama orang aja jarang. Oke. Oke guys. Adnan masih di mute. Oke guys, time is up. Kayaknya kita udah menemani kalian nih 1 jam lebih ya, kayaknya sekitaran 1 jam. Nah, karena terlibat durasi, kayaknya waktunya kita udahan nih. See you next weekend. So, saya Adnan Kusuma. Saya Daniel. Saya Tobias. Kami dari keluarga besar SMK Kanan mengatakan thank you for watching. Don't forget to subscribe,
like if you want more content about this, and also comment if you have something to say, or you want to say something. We're gonna reach you all. Like, we're gonna read the comment and take it seriously. Thank you for supporting our channel. See Ayo you next komen. time.